Di dalam rumah tua di ujung desa itu. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota dan hampir tidak tersentuh perubahan zaman. Berdirilah sebuah rumah tua yang oleh penduduk setempat sering disebut sebagai rumah amanah. Sebuah bangunan kayu yang sudah lapuk dimakan usia tetapi tetap berdiri seolah-olah menahan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan ke dunia luar. Dan meskipun siang hari rumah itu tampak biasa saja dengan atap yang sedikit miring serta jendela yang berdebu. Pada malam hari suasananya selalu berubah menjadi sesuatu yang tidak nyaman seolah-olah udara di sekitarnya ikut menahan napas. Orang-orang tua di desa itu selalu memperingatkan anak-anak mereka dengan suara yang pelan namun penuh tekanan agar tidak mendekati rumah tersebut ketika matahari mulai tenggelam. Karena menurut cerita yang sudah turun-temurun, rumah amanah bukan sekadar bangunan kosong melainkan tempat yang menyimpan gema dari keputusan-keputusan yang pernah dibuat tanpa kesiapan, tanpa tanggung jawab, dan tanpa pemahaman akan akibat yang akan ditanggung oleh orang lain yang tidak berdosa. Namun pada suatu sore yang tampak biasa saja, seorang anak laki-laki bernama Amir yang terkenal keras kepala dan merasa dirinya sudah cukup besar untuk mengabaikan nasihat orang dewasa. Berjalan sendirian terlalu jauh dari rumahnya sambil mengikuti rasa ingin tahu yang tidak pernah benar-benar ia pahami bahayanya. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan rumah amanah yang selama ini hanya ia dengar sebagai cerita menakutkan untuk menakut-nakuti anak-anak kecil agar tidak bermain terlalu jauh. Dengan rasa percaya diri yang bercampur sedikit kesombongan karena merasa tidak ada yang perlu ditakuti dari rumah tua yang sunyi, Amir mendorong pintu kayu itu yang ternyata tidak terkunci. Dan ketika pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang yang menusuk telinga, ia melangkah masuk tanpa menyadari bahwa sejak saat itu ia sudah tidak lagi berada di dunia yang sama seperti sebelumnya. Di dalam rumah tersebut, semuanya terlihat seperti rumah biasa yang sudah lama ditinggalkan. Terdapat ruang tamu dengan kursi kayu yang masih berdiri meskipun berdebu tebal. Dapur dengan peralatan yang tersusun rapi namun terasa dingin seperti tidak pernah digunakan, serta beberapa kamar yang pintunya sedikit terbuka seolah-olah menunggu seseorang untuk masuk. Tetapi semakin Amir melangkah ke dalam, semakin ia merasakan bahwa setiap ruangan memiliki suasana yang tidak wajar seperti ada sesuatu yang diam-diam memperhatikan setiap gerakannya tanpa suara. Pada salah satu ruangan, ia menemukan tas-tas sekolah yang tergeletak di lantai tanpa pemilik, sementara di ruangan lain terdapat mainan anak-anak yang tersusun tetapi tidak pernah disentuh. Dan di ruang berikutnya terdapat piring-piring kosong yang tampak seperti menunggu makanan yang tidak pernah datang. Seolah-olah rumah itu menyimpan kehidupan yang seharusnya ada tetapi entah mengapa tidak pernah benar-benar terwujud dengan sempurna. Ketika malam mulai turun dan cahaya di luar menghilang sepenuhnya, suasana rumah itu berubah menjadi jauh lebih berat. Dan Amir mulai mendengar suara langkah kecil yang berlari di lorong-lorong sempit meskipun ia yakin tidak ada orang lain selain dirinya di dalam rumah itu. Kemudian suara itu berubah menjadi bisikan halus yang terdengar seperti suara anak-anak yang bertanya mengapa mereka tidak dijaga, mengapa mereka dibiarkan, dan mengapa mereka seolah-olah dilupakan. Amir yang mulai ketakutan mencoba mencari jalan keluar, namun setiap pintu yang ia temukan selalu berubah menjadi dinding kosong yang dingin ketika ia mencoba membukanya. Seolah-olah rumah itu menolak untuk membiarkannya pergi karena ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berat daripada sekadar bangunan tua. Di salah satu kamar, ia melihat bayangan samar seorang ibu yang duduk memeluk anaknya sambil menangis tanpa suara, dan bayangan itu seolah-olah hidup namun tidak benar-benar ada.
Lalu suara lembut namun penuh kesedihan berkata kepadanya bahwa setiap keputusan yang dibuat tanpa kesiapan akan meninggalkan jejak yang tidak hanya dirasakan oleh orang yang membuat keputusan itu, tetapi juga oleh mereka yang tidak pernah punya pilihan untuk menolak. Semakin Amir mencoba berlari, semakin rumah itu terasa mengecil dan menutup dirinya seperti perangkap yang perlahan mengunci segala jalan keluar. Hingga akhirnya ia jatuh terduduk di lantai kayu yang dingin sambil mendengar suara-suara yang semakin banyak memenuhi seluruh ruangan, suara tangisan, suara langkah, dan suara pertanyaan yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, sebuah suara yang lebih dalam dan lebih berat dari yang lain bergema di seluruh rumah, seolah-olah berasal dari dinding, lantai, dan langit-langit sekaligus, menyampaikan bahwa setiap anak yang hadir ke dunia membawa harapan sekaligus tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Dan bahwa mereka yang membawa kehidupan ke dunia tanpa kesiapan akan selalu terperangkap dalam akibat dari keputusan mereka sendiri dalam bentuk penyesalan yang tidak pernah selesai. Ketika pintu akhirnya kembali muncul di hadapan Amir, ia tidak lagi berlari dengan sombong seperti sebelumnya, melainkan keluar dengan langkah gemetar tanpa menoleh ke belakang. Karena ia tahu bahwa rumah amanah bukanlah tempat yang bisa dilupakan begitu saja, melainkan peringatan yang akan terus hidup di dalam pikirannya setiap kali ia melihat anak-anak bermain. Setiap kali ia mendengar tangisan bayi, dan setiap kali ia mengingat bahwa setiap kehidupan yang hadir selalu membawa amanah yang tidak boleh dianggap ringan.